Nah, sekarang kita akan membahas tentang bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Mungkin untuk ininya saya mute semua ya Bu, mudah-mudahan nggak. Oh, saya nggak akan mute sih. Jadi biar kalau misalnya ada yang mau tanya atau gimana, mau izin, mana bisa ngomong langsung atau misalnya bisa chat. Nah, eh, mungkin kalau untuk ketika kita menghadapi anak usia mungkin kisaran 3 atau anak-anak kalau 3 sampai 6 tahun mungkin ketika kita mengajarkan matematik itu agak sedikit kesulitan. Mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu semua yang ketika mengajarkan anak yang usia golden age itu anak-anak tuh masih mama itu angka berapa? Terus ketika mamanya ngajarin, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak tuh pas itu pasti bingung, ini 1, 2, 3, ini berapa? 6. Salah bukan kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai seterusnya dan akhirnya anaknya pusing. Nah, padahal setelah ketika kami sharing bersama guru-guru yang dari kelas kegiatan BIMTEK itu ternyata anak-anak itu konsep matematika untuk anak PAUD itu sedikit berbeda dengan usia SD, apalagi SMP. Karena ketika masih SD itu ketika masih anak golden age atau 3 sampai 6 tahun itu anak tuh cenderung masih mengenali pola. Nah, bagaimana sih polanya? Nah, materi ini itu sangat keterkaitan dengan materi yang tadi, yaitu pentingnya bermain bagi anak. Jadi, matematika itu gimana caranya supaya kita bikin konsep supaya biar bisa menyenangkan. Toh kan anak-anak tidak akan yang tadi di pembahasan pertama sudah dijelaskan kalau misalnya anak-anak itu tidak akan terlepas yang dari namanya bermain. Namanya juga anak-anak tuh masuknya masih dunia bermain di sana sini. Ketika misalnya untuk fokus belajar, misalnya harus duduk diam lalu menulis itu agak sedikit kesulitan karena emang anak kan kebiasaan bawaannya pengennya main kemana sana sini. Nah, bagaimana di sini kita ya sedikit sharing lah. Gimana sih caranya kita bisa mengajarkan matematik tapi tapi tidak harus dengan mereka duduk manis sambil menulis. Nah, jadi di sini itu kompetensinya pada dasarnya anak itu mampu memecahkan masalah, menalar, membuktikan, menghubungkan atau menentukan atau menentukan alat atau strategi masalah pemecahan masalah. Itu mulai dari mana? Misalnya kayak pas waktu jadi kompetensi dasarnya itu memecahkan masalah. Jadi ke anak tuh untuk golden age itu kita ajarkan dulu bagaimana cara memecahkan masalah. Memecahkan masalahnya yang tadi seperti dicontohkan oleh Pak Rahmat barusan. Ketika ada pintunya tertutup atau mainannya terbalik. Ada gimana caranya ya supaya mainannya itu bisa dikembalikan ke bentuk semula? Ada tahu nggak caranya? Nah, terus kemudian kan dilatihan oleh menalar. Oh, berarti ketika mainan itu terbalik, berarti apa yang harus dilakukan ya? Pasti kan anak itu yang tadi Pak Rahmat sampaikan itu pasti tertantang. Wah, ini gimana nih? Kan yang namanya anak itu ketika usia anak tuh masih istilahnya tuh sifat egonya tuh masih tinggi. Jadi anak tuh cenderung ingin mendapatkan apa yang ia inginkan. Ketika si mainannya itu balik, pasti ada dua macam cara. Ada yang dia nangis minta dibantuin, ada yang dia ngebalikin sendiri mainannya. Nah, dari kedua cara tersebut kan terlihat perkembangannya. Ketika dia anak mainannya terbalik kemudian menangis,
Berarti kan secara perkembangan, oh berarti dari kecilnya bisa jadi pas waktu kecilnya ketika ada masalah, kita sebagai orang tua pasti selalu ngebantuin. Misalnya anak mainin, misalnya mainan jatuh, ya udah sama mama aja atau sama bunda dibalikin lagi dibalikin. Nah, walaupun misalnya begitu terlihatnya baik karena istilahnya seperti mencurahkan perhatian, namun hal itu justru malah sedikit menghambat perkembangan. Kenapa? Karena dia tidak dilatih untuk menalar. Menalarnya itu bagaimana caranya supaya permainannya itu bisa dibalikan ke bentuk semula. Terus juga masuk ke menghubungkan. Nah, misalnya ketika menghubungkan, eh, misalnya ada mainan yang terdiri dari mainan kereta api. Nah, biasanya di kereta api kan ada terdapat sambungan-sambungan tersebut. Nah, kemudian anaknya itu kita kasih aja mainan sambil dikasih tahu, "Ade, tolong dong mainannya dipasang biar bagus, biar jalannya banyak keretanya." Akhirnya dia belajar untuk menghubungkan, oh iya begini dan begini. Terus oh ada bendanya yang untuk menyangkut akhirnya disambung, oh terjadi, jadi muncul terhubung apa, akhirnya terhubunglah kereta tersebut dengan gerbongnya. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan pemikiran dunia dengan menggunakan benda-benda konkret dan dalam mengenal lambang bilangan. Nah, kalau dalam hal ini berarti anak itu bisa, kita tuh pada dasarnya anak itu emang bisa diajarkan tentang matematika. Namun matematikanya itu bukan berarti dia harus harus tahu ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, karena anak pada usia golden age itu kebanyakan belum nalar dengan hal itu. Dia mungkin nanti nyebut lambang 10 angka 9. Atau misalnya menyebut angka 2, lambangnya angka 2, dia disebutnya ini berapa? Padahal angka 2 itu 1. Misalnya nyebut 4, padahal lambangnya 3 itu 4. Nah kan berarti kan dari situ kita tahu bahwa anak tuh masih belum, istilahnya kalau secara hafalan mungkin masih belum, tapi dia diajarkan untuk benda-benda konkret. Misalnya ini 1. Nah kalau ini 1 jadi berapa? Berarti 1, 2. Nah kayak gitu. Ini berarti bendanya ada berapa? Ada 2. Oh iya begitu ya Ma. Iya. Coba tambahin lagi. Ditambahin lah ada pensil. Coba bendanya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Oh berarti bendanya ada berapa Nak? Oh bendanya ada 3 Ma. Pintar. Nah secara nggak langsung kan anak diajarkan untuk menghitung angka walaupun dia tidak harus apa? Dia tidak menghafalkan gitu. Walaupun namun sedikit-sedikit untuk pengenalan angka juga kita sedikit mengajarkan ke anak tersebut. Nah, kemudian untuk kompetensi yang lainnya itu dia harus membandingkan pengukuran objek 2 atau 3 dimensi dan menjelaskan letak, lokasi dan pergerakan benda. Contohnya kayak gini, misalnya Ade yang ini sama yang ini lebih besar yang mana ya? Oh, yang benda yang ini benda yang sebelah sini. Oh iya betul. Nah, terus misalnya benda yang satu dengan benda yang lain, ini lebih jauh lebih dekat yang mana ya benda? Lebih dekat yang mana ya Nak? Oh ini benda yang sebelah sana yang bendanya warna hitam. Nah, pinter. Terus juga misalnya untuk yang pergerakan benda, kita coba misalnya mainkan mobil-mobilannya. Yuk kita coba main mobil yuk. Pas didorong, dorong dulu yuk, langsung. Wah, nah bendanya, mobilnya bergerak. Oh iya mah, bendanya bergerak kemana? Bergerak ke depan. Nah itu juga kita bakal inti kompetensinya itu seperti itu. Lalu di intinya yang terakhir yaitu anak mampu memahami dan membuat pola serta memperkirakan kelanjutan tentang kemungkinan kehidupan sehari-hari.
Misalnya kalau misalnya kayak misalnya kita punya makanan kue dua, makanannya banyak. Terus kalau misalnya kita ambil, jadinya banyak atau sedikit? Misalnya pas jajan, oh iya mungkin anak bingung karena kan mereka masih belum paham masalah banyak atau sedikit itu seperti apa. Tapi dengan sedikit-sedikit anak juga pasti mampu untuk ngajarin itu. Untuk diajarin tentang banyak atau sedikit, nah ternyata oh benar kuenya jadi sedikit. Oh betul, nah jadi ketika kuenya diambil jadinya sedikit. Gitu. Ini untuk kompetensi intinya. Ini kompetensi inti ketika anak diajarkan oleh orang tua di rumahnya. Karena kan posisi sekarang lagi belajar jarak jauh nih BJJ. Jadi ketika kita sebagai guru tuh ketika mengajarkan konsep matematika ke anak melalui orang tua tuh istilahnya minimal sesimpel mungkin atau menggunakan benda-benda di sekitar. Nah, ini manfaat bermain matematika. Jadi, dia belajarkan anak berdasarkan matematika yang benar, menarik, dan menyenangkan. Gimana caranya? Yaitu dengan cara bermain. Misalnya, misalnya bermain masak-masakan. Misalnya bermain masak-masakan, coba pisahin bumbunya dulu. Oh iya, Bunda, mana yang namanya lengkuas ini, mana kunyit dipisahin. Nah itu konsepnya itu tadi melalui bermain. Nah terus yang kedua yaitu yang tadi yang melalui bermain. Terus yang ketiga mengenalkan konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak. Contohnya mengenai bentuk, memahami posisi kanan kiri. Nah, dalam PAUD seperti kita tahu bahwa sering pasti diajarkan yang namanya mengenal bentuk. Misalnya bentuk segitiga, bentuk persegi empat. Coba gambarkan persegi empatnya, digambarin. Nah, terus misalnya kalau di rumah gimana Bu? Misalnya kalau di rumah coba nih misalnya kita lihat apa? Misalnya contohnya itu seperti apa ya? Seperti misalnya kotak pensil. Coba kotak pensil bentuknya apa ya? Lambangnya apa? Oh persegi Bunda. Oh iya betul. Bagus, pintar. Jangan lupa ketika kita mengajarkan kepada anak itu kita selalu menyampaikannya dengan pujian karena pada dasarnya kan anak emang senang dipuji gitu dan usahakan untuk istilahnya minimal untuk tidak ada yang namanya kayak misalnya dimarahin kayak gitu karena itu yang namanya sifat golden age itu sudah pasti terbawa di masa tuanya misalnya anaknya dari kecil diajarinnya keras. Berarti nanti bisa jadi pas waktu besarnya itu nempel sifat kekerasan dari orang tua menurun ke anaknya. Saya juga sering lihat banyak anak-anak yang ketika masuk sekolah terus dibawa, ayo nah diajak sini, dia marah-marah, terus sana uring-uringan, muter-muter, nah dia nangis. Nah kan berarti itu anaknya mungkin dari situ bisa jadi anaknya itu mendapat ya mungkin pola asuh yang sebenarnya sih harus diperbaiki lagi gitu. Terus yang lainnya menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Kan anak-anak zaman sekarang tuh saya juga bingung kenapa takut sama matematika. Itu kan mau dari SD, SMP, SMA, apakah ketakutan itu bisa dari omongan orang-orang, bisa jadi Bu, misalnya, wah pas pelajaran matematik, wah di matematik susah nih, ada nggak akan bisa, ada nggak akan, nah itu kan secara nggak langsung mengajarkan, memberitahu bahwa matematika itu sesuatu yang menakutkan. Padahal kan kehidupan sehari-hari mereka tidak akan terlepas dari matematik. Misalnya menghitung jumlah kuenya ada berapa, bisa terus menghitung jumlah pensil, lalu juga mengenal bentuk pensil,
memisahkan pensil dengan yang lain, itu juga kan termasuk matematik. Jadi kalau misalnya dia diajarin ketakutan, dikhawatirkan ketika menghadapi kehidupan, bukan kehidupan selanjutnya kayak menjenjang yang lebih tinggi, dia malah semakin mentok dengan pelajaran matematik gitu. Kemudian caranya itu kita harus manfaat bermainnya itu menstimulasi perkembangannya. Jadi dengan cara bermain otomatis anak itu pasti bakal memecahkan berusaha untuk memecahkan masalah karena sifat ego dari dirinya untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya yang tadi mami mau minum, ya kan kalau misalnya mau minum, kalau misalnya biasa kan kalau misalnya kita sebagai orang tua tuh, oh ya udah deh kasihan minum aja, kasih aja. Tapi kan secara nggak langsung kita tidak mengajarkan anak untuk istilahnya mengambil minum sendiri gitu. Itu istilahnya kan tidak mengajarkan anak untuk mandiri. Sedangkan di zaman yang istilahnya keras seperti sekarang itu kan orang-orang itu harus diajarkan dari kecil untuk mandiri. Terus juga berpikir logis, terus juga harus dia berpikir kreatif. Misalnya ada mainan bertumpuk banyak kayak Lego atau segala macamnya. Di mana ya supaya membentuk bangunan, dia akhirnya nyusun sendiri Legonya. Atau misalnya bermain lilin, dia mainin lilin. Yuk kita coba bikin sesuatu. Nah, ketika bikin sesuatu itu diusahakan itu sekreatif anak kita sebagai guru atau misalnya orang tua pendamping itu istilahnya tuh dihindari untuk mengarahkan anak kepada suatu benda tertentu. Misalnya kamu harus membuat bola, misalnya, atau kamu harus gimana. Nah, itu kan otomatis istilahnya mematikan kreativitas anak. Sedangkan itu kan harus ada dalam diri anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep matematika permulaan. Nah, matematika permulaan ini mungkin Bapak dan Ibu udah dapet lah ilmunya lebih jago ketimbang saya yang cuma ikutan Bimtek ini. Nah, jadi untuk yang konsep matematika ini ada beberapa macam. Itu kita mulai dari mencocokkan. Kan berdasarkan teori yang kita pahami bahwa matematika itu istilahnya tuh digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang kesamaan. Berarti kan mencocokkan satu dengan yang lainnya. Misalnya gelas warna pink. Misalnya mencocokkan seperti ini. Misalnya mencocokkan yaitu konsep korespondensi satu-satu dan merupakan konsep dasar berhitung. Nah, misalnya di sini, misalnya ada gelas kuning dengan yang kuning. Kita cocokin, yuk kita cocokin gelasnya. Terus kita cari tutupnya yang sama, yang kuning dengan yang kuning. Kemudian yang pink dengan yang pink. Lalu kemudian kita hitung. Coba, banyakkan yang mana ya antara yang kuning, pink, atau biru. Nah, itu kan berarti diajarkan untuk lebih banyak konsep, lebih banyak dan lebih sedikit. Gitu, itu untuk yang mencocokkan. Kemudian yang mengelompokkan. Nah, ini lebih tinggi lagi nih, Bu. Kan kalau yang tadi mencocokkan, berarti dia menamakan hal yang sama. Nah, hampir mirip sama mengelompokkan. Nah, tapi bedanya sama yang mengelompokkan itu dia menggambarkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalnya botol tutup botol berwarna biru. Dia cari tutup botolnya. Terus misalnya tutup botol atau misalnya gelas berwarna pink. Dia cari itu gelasnya yang warna pink yang mana aja. Kayak gitu. Itu yang namanya mengkelompokkan. Nah, di situ di kelompokan itu dia diajarkan tentang perbedaan dan persamaan. Nah, untuk pengelompokannya itu kita bisa bedakan berdasarkan apa? Kalau untuk anak PAUD itu biasanya berdasarkan warna, jenis, ukuran, bentuk, jumlah, dan fungsi. Misalnya warna pink pisahin, terus jenisnya
Coba pegang yang bendanya halus, kumpulin bendanya, misalnya di sekitar rumah. Misalnya halus tisu, baju, atau apa. Coba benda yang keras, misalnya dia akhirnya mengumpulkan seperti mainannya atau apa. Terus ya ukuran besar kecil. Dia akhirnya ada yang bawa bola besar, bola kecil. Lalu untuk yang bentuk, misalnya akhirnya dia membawa benda-benda yang berbentuk. Coba cari benda yang bentuknya bola. Akhirnya dia bawa bola segala macam. Tapi sebelumnya kita juga ajarkan, oh ini berbentuk bola, oh ini berbentuk segitiga, oh kayak gitu. Terus untuk yang jumlah juga kita lihat mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Contohnya seperti ini Bu. Di sini kita bisa lihat mana ya di sini yang sebelah yang pakaian, yang mana yang berwarna pink, mana yang berwarna merah. Kemudian nih di gambar yang sebelah kanan itu kita memisahkan bumbu-bumbunya, yaitu mana kita pisahkan bumbu yang masak bawang putih. Nah, dari kecil juga bisa Bu diajarin untuk dapur. Misalnya pas waktu masak. Nah, kan kalau pas waktu masak juga kita bisa jadiin ajang untuk pembelajaran mereka. Jangan sampai pas waktu kita masak, awas awas jangan ganggu sana sana sana. Udah kamu makan aja makan. Nah, kalau misalkan sih tidak begitu, tapi dia diajar apa? Sambil masak misalnya Bunda Yanda kita juga ngajarin mereka coba, nah pisahin dong bawang putihnya sama bawang merah. Nah kan sekali itu dengan cara begitu kita bisa mengenalkan pola yaitu mengelompokkan. Gitu seperti terus yang contoh yang lainnya kayak gantungan baju yang warnanya macam-macam dipisahin. Gitu. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu seriasi. Jadi seriasi itu yaitu kemampuan untuk mengatur dan memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Biasanya dia melakukan perbedaan, contohnya seriasi seperti ini kita bisa lihat perbedaan tinggi. Dia diajarin misalnya, ayo nak coba urutin bendanya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, nanti anak tuh diajarin, oh iya pakai benda-benda yang di sekitar kita. Yuk kita cari bendanya, cari yang dari yang terendah. Misalnya dari yang terkecil, hapus. Terus cari lagi, oh kotak pensil. Cari lagi, oh iya mah buku. Terus coba cari lagi, oh iya mah tas. Nah dari situ kan kita bisa melihat urutannya mana yang lebih tinggi, dari mana kita bisa lihat mana yang dari yang terendah ke yang tertinggi. Itu yang namanya seriasi. Nah, yang tadi seriasi itu mengatur dan memposisikan objek, dia juga mengatur kesamaan ukuran besar kecil, tinggi rendah, dan membandingkan persamaan atau perbedaan satu sama yang lainnya. Itu tentang seriasi. Kemudian untuk yang geometri, nah anak juga diajarin geometri, tapi geometri di sini bukan diajarin tentang sin kostan, bukan. Nah, juga bukan diajarin tentang luas atau volume. Nah, untuk PAUD kan belum sampai situ. Nah, untuk yang PAUD itu yang diajarin itu menanyakan berupa bentuk-bentuk dan hubungan spasial. Misalnya untuk yang bentuk-bentuk, misalnya dikenali seperti bendanya, kayak benda-benda apa sih yang berbentuk lingkaran, terus bentuk lingkaran, persegi, dan segala macamnya. Terus juga geometri juga mengajarkan tentang hubungan spasial. Hubungan spasial itu yaitu yang menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Contohnya yaitu tentang pemahaman posisi, yaitu pemahaman ruang. Pemahaman ruang itu seperti apa sih, Ayah Bunda? Pemahaman ruang itu seperti tahu dia mana atas, mana bawah, mana di dalam, mana di luar, contohnya seperti ini. Nah, ini yang posisinya, ini yang termasuk ke geometri hubungan spasial. Misalnya, coba nak masukkan mainannya ke dalam ember. Misalnya kita masukin. Nah, coba
mainan mana ya? Nah, kalau misalnya mainan mobil tersebut ada di dalam atau di luar ya? Oh, ada di dalam, Bu. Iya, iya ada di dalam. Oh iya, benar ada di dalam. Nah, secara nggak langsung kan kita mengajarkan konsep matematika yang geometri. Nah, terus yang lainnya misalnya posisi yang di atas dan di bawah. Misalnya kita lagi main petak umpet. Misalnya coba sama ayah bunda misalnya nyari sambil ngomong gini sambil ngumpet. Coba cari bunda ada di mana. Mereka anak nyari. Terus misalnya kita pancing dengan suara. Coba tebak bunda ada di atas atau di bawah ya. Oh pas lihat, oh dia masuk ke kolam, ah bunda ada di bawah. Nah berarti kan secara nggak langsung dia kita mengajarkan anak kita untuk mengajarkan tentang posisi di atas dan di bawah. Contoh yang lain misalnya kita menyimpan barang di kursi. Nah satunya lagi di bawah. Nah kita mengajarkan misalnya sambil istilahnya kan kita suka minta tolong ambilin dong deh mainan yang tas bunda yang ada di atas meja. Nah kan secara nggak langsung kita mengajarkan geometri ke anak kita untuk mengajarkan tentang posisi. Oh dia tahu, jadi dia tahu mana atas, dia tahu mana bawah. Nah selain itu anak untuk yang selain yang geometri juga anak diajarkan tentang pola. Nah, pola di sini itu bisa ditemukan di mana saja dari yang sederhana sampai yang beberapa elemen. Nah, di sini kemampuan mengenali pola ini kan berarti dia urutan yang berulang. Nah, ini secara nggak langsung mengajarkan anak-anak untuk membuat prediksi yang akan terjadi selanjutnya. Misalnya polanya seperti ini, Bun. Nah, misalnya pola sederhana ABAB, mangkok, sendok, mangkok, sendok, mangkok, sendok, mangkok, sendok. Habis sendok apa ayo? Mangkok. Ayo kita susun pintar. Terus atau misalnya yang pola sederhana ABC, misalnya kita tambah lagi polanya mangkok, sendok, gelas, mangkok, sendok, gelas, mangkok, sendok, gelas. Habis ini apa ya? Nah, misalnya ngajak main, oh bunda mangkok, ih pinter, kita susun nama mangkok. Nah, di situ secara nggak langsung kita mengajarkan pola ke anak. Jadi dengan diajarkannya pola, anak itu mampu dan akan dilatih untuk memprediksi apa kejadian selanjutnya. Memprediksi di sini bukan berarti ngeramal atau semacamnya, tapi dia memprediksi kejadian konkret apa yang akan terjadi. Misalnya kayak misalnya lari terlalu kencang jatuh, atau misalnya mainan, misalnya kita mengisi gelas air terlalu banyak jadi penuh. Itu kan secara langsung mengajarkan pola atau prediksi selanjutnya. Kemudian untuk yang data dan grafik, nah dari sini kita bisa mengajarkan membandingkan perbedaan, persamaan, perkirakan, dan mendiskusikan hasil. Jadi kayak gini contohnya, Bro. Untuk yang bilangan, nah konsepnya misalnya lebih kurang. Misalnya di sini kita bisa lihat di slide di sini bisa kita lihat mana ya tutup botol yang lebih banyak. Nah, dia diajarkan lebih banyak, terus juga lebih sedikit, terus juga si anak juga diajarkan tentang menghitung. Coba kita hitung yuk, tutup botolnya yang biru muda ada berapa ya? Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ada 8 bunda. Coba yang merah 1, 2. Oh ada 2 bunda. Coba menurut B lebih banyak yang mana? Nah akhirnya dia ngitung tuh yang banyak yang mana ya? 1, 2, 3, 4. Oh ternyata bunda yang biru muda, iya pintar. Kenapa? Kok lebih banyak ini? Coba lihat bunda tuh jumlahnya aja lebih banyak. Kayak gitu. Itu tentang data dan grafik. Selain itu,
anak juga diajari tentang pengukuran. Nah, tapi pengukuran yang di sini kan yang seperti kita tahu, pengukurannya itu pasti tentang panjang, tentang kecepatan, isi volume, waktu, suhu, dan segala macamnya. Nah, tapi kalau untuk anak PAUD, misalnya untuk pengukuran panjang misalnya, nah untuk anak PAUD itu lebih baik dia mengukur sesuatu yang tidak menggunakan angka pasti, karena kan anak belum dikenal masalah tersebut. Misalnya mengukur menggunakan tangan, coba panjangan mana ya bendanya dengan satu dengan yang lain, ya tapi kita mengukurnya dengan yang tangan. Oh iya, enggak, lebih panjangan benda yang kedua. Kenapa? Soalnya tangannya melebihi lenganku bunda. Cuman kalau yang satunya lagi cuma sampai siku bunda. Oh pintar. Terus misalnya yang kecepatan. Kalau kecepatan, kalau kita nggak ngajarin anak kecepatannya berapa kilometer per jam. Nah seperti itu misalnya kita mainin mobil-mobilan, main mobil-mobilan bersama anak. Coba, yuk kita balapan siapa yang menang. Kalau yang menang berarti itu cepat. Nah, misalnya pasti dorong, dorong, ternyata anak yang menang, hore, bunda aku menang. Berarti mainanku itu lebih cepat daripada yang bunda. Nah, contoh untuk yang kecepatan. Terus misalnya isi atau volume, kita nggak akan ngajarin mereka, belum saatnya ngajarin mereka tentang volume kayak liter, mililiter, atau gram. Kita ngajarinnya seperti ini. Misal, kayak misalnya coba lihat gelas yang satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya coba isinya banyakkan yang mana. Nah, pas dilihat, oh iya bunda banyakkan banyakkan yang gelas pertama atau gelas kedua. Gelas kedua, kenapa? Karena soalnya ke gelas ke satu isinya itu sedikit bunda. Iya bunda, nggak sampai tumpah-tumpah. Sedangkan kalau misalnya gelas yang kedua, itu isinya pasti banyak. Kenapa? Karena airnya tumpah-tumpah. Nah, itu untuk yang isi dan volume. Terus misalnya waktu, untuk yang waktu kita masih belum diajarkan, disarankan untuk tidak diajarkan masalah 1 jam atau berapa 1 jam berapa menit, itu berapa menit. Mungkin diajarkannya seperti ini. Coba diajarkannya itu melalui hitungan atau lama atau cepat. Misalnya, ayo coba jongkok, dihitung sampai 10. 1, 2, 3, sampai 10. Nah, ya secara langsung kan mereka diajarin tentang waktu. Gitu. Terus yang suhu, untuk yang suhu itu dia tidak dia belum disarankan, belum diajarkan untuk waktu misalnya berapa derajat Celcius. Oh, nah seperti itu. Nah, sebaiknya diajarkan misalnya dengan melakukan perabahan tangan. Ya namanya juga masih PAUD kan dia nggak tahu panas, dingin itu seperti apa. Jadi diajarinnya tuh coba pegang bendanya, dingin gak gelasnya? Pegang, oh dingin bunda. Terus misalnya pas waktu dia nyalain air tiba-tiba pas tangannya panas, aduh panas bunda. Oh iya, hati-hati, nanti lagi yang lain lagi hati-hati ya. Walaupun dia menyalakan air panas, secara nggak langsung dia diajarkan tentang suhu. Oh ini panas, oh ini dingin. Begitupun dengan suhu badan, dia bisa memegang kepalanya sendiri. Coba pegang kepalanya, dingin atau panas ya. Nah itu juga diajarin tentang suhu. Nah itu tentang pengukuran. Gimana? Nah, lalu bagaimana Bunda Yanda tentang gimana sih cara mengajarkan anak di rumah? Misalnya kita coba menggambarkan melalui kegiatan main di tempat tidur. Nah, contoh di sini, yuk bantu mama menyusun baju-bajumu, misalkan ya kaos dan celana. Nah, dari situ kita secara nggak langsung mengajari mereka untuk mengelompokkan benda, yang mana baju, yang mana celana. Terus yang kedua, seberapa tinggi bantal yang bisa kamu susun? Nah, dari sini kita bisa mengajarkan mereka tentang konsep tinggi atau rendah pengukuran. Nah, terus yang lainnya membantu merapikan kaos kaki. Yuk cari pasangannya.
Nah, berarti kan secara langsung dia diajarkan untuk pengelompokan juga. Terus dia bantu mama memasangkan sarung bantal dan guling ya. Nah, dari situ mereka diajarkan untuk memasukkan sesuatu dengan apa? Memasukkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya contohnya dengan mengajari buang sampah kepada di tempat sampah pun mengajari anak untuk eh, melakukan sesuatu secara konsep matematika gitu. Nah, kemudian untuk tips bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Nah, main yang matematikanya itu harus kayak gimana sih? Nah, di sini ada mungkin sedikit tips-tipsnya. Misalnya yaitu si anak pertama, guru dan orang tua harus memahami konsep matematika permulaan. Nah, berarti mudah-mudahan ilmu yang saya ajarkan itu bisa disampaikan oleh Bunda atau Yanda kepada orang tuanya, sehingga walaupun dalam pembelajaran online mereka tidak tergantung ke pengerjaan tugas. Tugas-tugas, sedangkan kan anak PAUD itu bawaannya itu pengennya main aja. Nah, oleh karena itu mainnya mereka itu haruslah bermanfaat. Yaitu gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan konsep-konsep matematika permulaan. Lalu yang kedua, dia menggunakan benda-benda konkret yang mudah ditemui di rumah. Misalnya yang tadi bumbu-bumbu kayak kunyit, terus misalnya mainan-mainan plastisin, atau misalnya misalkan gelas. Nah itu kan benda-benda yang sebenarnya di rumah juga ada. Mau secara nggak sadar tuh kita bisa mengajarkan anak tentang konsep matematika permulaan hanya dengan benda di sekitar kita. Terus memberikan kesempatan anak untuk mencoba bermain langsung. Nah, jadi ketika anak bermain, misalnya bermain yang tadi kayak lilin-lilinan atau misalkan gelas, nah misalkan kita itu tidak boleh ikut campur dengan apa yang mereka lakukan. Biarkan mereka mengajarkan sesuai apa sesuai dengan apa pemahaman mereka gitu. Misalnya, oh gelasnya, misalnya umur-umur tahun kan masih coba memisahkan benda besar, benda kecil. Nah, itu anak diusahakan untuk tidak dibantu supaya mereka tumbuh rasa mandirinya. Lalu, walaupun kita nggak istilahnya mau membantuin apa yang mereka lakukan, tetap kita juga harus mendampingi dalam proses kegiatan. Misalnya takutnya kan kayak misalnya ada benda-benda berbahaya atau misalnya mengalami kesulitan yang sangat susah, mungkin yang bagi kita aja wah ini susah, kayak misalnya membuka botol dan segala macamnya. Lalu bisa juga setelah melakukan kegiatan, ayo mari kita berikan pujian mereka bila melakukan kegiatan. Nah, memberikan pujian kegiatan main matematika, misalnya udah selesai, wah hebat, kamu bisa, ya nanti kita coba main lagi ya yang lainnya. Nah, contohnya seperti itu. Terus juga untuk tips yang menyenangkan itu selalu libatkan yang tadi, libatkan orang tua dan anak, terus mainan yang mudah ditemukan, lalu setelah itu coba ajak ngobrol sama anaknya. Dek, tadi main apa ya? Iya mama, tadi aku main ini loh. Aku main mobil, main ini, main Lego mah. Di rumah main Lego mah, Legonya tinggi banget. Misalnya tetap diajak ketika dia melakukan kegiatan, tetap kita ajak ngobrol. Itu fungsinya untuk apa? Untuk membangun komunikasi antara orang tua dan anak sehingga orang anak tuh tidak merasa dijauhi, tidak merasa anak tuh tidak dipeduliin, kok mama gitu sih nggak ngeliatin aku main. Akhirnya kan kalau misalnya kayak gitu, yang namanya anak
yang ingin segalanya dipenuhi, akhirnya dia caper atau cari perhatian dengan cara apa, misalnya nangis atau mau merusak-rusak sesuatu. Nah, itu yang harus kita hindari supaya anak juga lebih nyaman dengan dengan kegiatan yang dia lakukan. Nah, kemudian juga orang tua itu kalau bisa mendokumentasikan kegiatan anak dengan foto, video, catatan, dan lisan. Nah, misalnya dicatat terus di foto atau di video terus di-share ke guru-gurunya, ke ayah, ke Bunda Yanda. Jadi diajak, nih Ibu, anak saya udah bisa begini nih. Diusahakan kita sebagai guru juga aktif untuk menanyakan bagaimana ya perkembangannya dan segala macamnya gitu. Nah, terus juga yang terakhir, guru harus berkomunikasi efektif kepada orang tua jika ditemukan masalah dalam pembelajaran. Misalnya dalam kegiatan, itu anakku mogok, dia diem aja. Misalnya yuk main, diem aja. Diem, duduk, nonton Musa, atau misalnya nonton Tayo, dan segala macam. Anak lebih senang nonton kayak gitu daripada kegiatan. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti pancing anak kita untuk main. Jangan kesenangan kalau misalnya anak anteng di rumah. Karena kenapa? Karena itu malah menimbulkan rasa kayak ada jeda antara orang tua dan anak sehingga tidak bisa dekat. Seperti itu. Jadi mungkin pemaparan saya. Untuk hal ini ada yang ingin ditanyakan? Coba Bu, ada yang mau silakan, ada yang ditanyakan atau gimana tentang konsep matematika dan segala macamnya? Coba Bu, ada yang ditanyakan? Mungkin dari Bu Ian atau Bu Novalita atau dari Pak Umar mungkin yang baru masuk, atau dari Bu Idas atau yang lain? Ya, silakan Pak Umar. Yang saya mau tanyakan, Pak Rizky, bagaimana caranya kita ini mengajak anak kita ini agar mau gitu, seperti misalkan seperti tadi merapikan tempat tidur. Coba hitung bantalnya berapa. Gimana itu caranya agar anak ini mau gitu kita beri ibaratnya bahasa kita suruh lah seperti itu gitu loh. Oh, baik. Kalau menurut saya pembelajaran atau menurut saya pengalaman sebagai ngurus juga ponakan dan segala macamnya, istilahnya kan kayak kita mengajarkan anak itu untuk membereskan tempat tidurnya secara nggak langsung kan. Nah, konsepnya itu misalnya kita yang namanya anak kan bawaannya tuh pengen main. Nah, mainnya misalnya kita konsep mainnya main rumah-rumahan. Nah, misalnya nggak apa-apa lah kita misalnya sedikit berantakan dan segala macamnya. Nah, dari situ kita bisa ngasih tahu, yuk yang namanya main rumah-rumahan itu setelah kita kegiatan bermain rumah-rumahan, kita membereskan lagi tempat kamarnya atau tempat ruangan yang telah dipakainya. Yuk bantu ayah yuk di sini ngebantuin yuk sini kita main membereskan kamar.
Nah, jadi konsepnya kita tetap main gitu. Dan kita lakukan sesuatu tuh usahakan mukanya tuh sedikit menyenangkan lah. Karena kan anak mah ketika anak tuh apalagi di daerah Jakarta dan sekitarnya tuh kan saya tahu ketika anak itu tuh, gimana sih kok kamu nggak beresin kamarnya dan segala macem. Nah kan itu tuh sebenarnya mungkin lebih ke kebiasaan di sini lah, emang budaya sih beda. Tapi mungkin diusahakan untuk diajarinnya tuh tidak menggunakan apa sih kayak kalau bahasa ininya agresi atau amarah lah dari ininya. Jadi tuh perasaan kita ketika anak misalnya di kamar berantakan banget, kita diusahakan nggak marah dulu, deh ini beresin dong, gimana sih. Nah kan secara nggak langsung mengajarkan anak untuk galak. Saya melihat beberapa anak itu terutama yang di lingkungan sekitar rumah tuh anaknya tuh masih istilah masih 4 tahun 5 tahun tuh udah dimarahin gitu, ayo deh gimana sih ini ya, saya melihat perkembangannya sampai dia SD akhirnya dia ngebalik ke orang tuanya, malah ngelawan gitu istilahnya, nggak mau ini, akhirnya berantem dan segala macam. Itu kan malah jadi kayak memperkeruh hubungan antara orang tua dan anak. Nah, kalau saran pribadi saya sih lebih baik kita ngajaknya tuh main gitu. Bereskan kamarnya tuh main, jangan polanya tuh main. Yuk kita beresin, main. Kita juga tapi dengan syarat kita juga ikut bantuin. Jadi tuh anak tuh nggak serasa gua tuh disuruh gitu. Kan ada anak tuh yang ayo tuh sama ayah, ayo ayah bareng kan biasanya pak anaknya ada atau sama bundanya, ayo bunda sini main, ayo bareng ayo main. Ya udah akhirnya kita juga harus istilahnya juga ikut membantu beresin dan sekaligus memberi contoh ke anak gitu. Oh ya udah, kita tuh setelah main kita harus membereskan kamar tidurnya gitu. Kalau menurut pribadi saya sih begitu. Untuk anak yang usia PAUD ya, kalau yang SD juga masih bisa sih sebenarnya. Kalau SD lebih ke memberi pengertian deh. Kalau misalnya kamarnya berantakan nanti banyak binatang yang beracun kayak kalajengking, terus lipan atau apapun kayak laba-laba beracun. Yuk mending diberesin aja nanti biar kamarnya beres kan enak dilihatnya. Kalau menurut pribadi saya sih seperti itu. Gitu sih Pak. Ada yang coba menambahin atau gimana gitu Pak, pengalaman Bapak gitu pas kayaknya Bapak anaknya udah pada ada yang atau punya pengalaman cerita dari orang tua tentang asuh anaknya itu susah banget. Saya juga lihat di sini orang anak-anak kita tuh, waduh, kalau misalnya disuruh tuh, wah susah banget kayak gitu. Gimana ada pengalaman kayak gitu Pak? Ya udah, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan ke diskusi untuk kesediaannya kepada Bapak Ibu semua untuk seperti biasa kita foto dulu bersama. Untuk Bapak Didin, untuk Bu Novalita, untuk yang Bu Yaya, Bunda Lea, Bunda Ira untuk membuka videonya, kita ada sesi foto nih. Sebentar ya Bu. Untuk Pak Didin, ayo Pak, Bapak suka malu-malu gitu Bapak. Wih, Bapak makin cakep aja Pak Didin. Sehat Pak? Halo. Iya, halo. Halo Pak. Gimana Pak? Wah, makin sehat aja nih Bapak. Oh iya. Gimana Pak, ada tanggapan nggak Pak untuk yang materi hari ini? Iya Pak, BIMTEK Pak, ikut Pak. Dari Edukasi Pak. Oh iya. Gimana Pak, ada tanggapan nggak tentang anak gitu kan Bapak
mungkin dari apa dari sekolahnya atau dari itu apa ada kesulitan atau gimana gitu Pak? Oh, dari jarak jauh aja Pak, anak-anak Pak. Oh, iya iya. Susah pasti. Aduh. Iya Pak. Iya. Bu Novalita dari Solusi Mandiri juga masih tutup ya? Gimana ya nih orangnya ya? Aduh. Iya. Wah kayaknya. Oke deh, kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di grup untuk diskusi dan segala macamnya. Kita mulai diskusinya itu ya apa setelah ini kita langsung diskusi. Jika ada yang ditanyakan langsung diskusikan aja langsung ke grupnya. Oke, terima kasih untuk hari ini atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Dari 20 orang ya lumayan lah, 10 orang setengahnya datang. Kayak gitu ya, kayak gini mah susah sinyal dan segala macamnya. Oke deh, kita lanjut ke diskusi grupnya. Aduh, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat nih, apalagi buat pelajaran matematik itu pelajaran yang kalau menurut kami sendiri sih emang agak kesulitan untuk ngajarinnya, tapi ya gimana ya kita sebagai guru dan orang tua pendamping juga maunya kan anaknya pengennya tuh pintar luar biasa, akhirnya tuh anaknya pengen bisa gitu. Ya apa sih kita tuh selalu bakal berusaha maksimal untuk apa supaya anak tuh sampai ke level seperti itu gitu ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut ke diskusi. Silakan untuk Bapak Ibu untuk melanjutkan ke grup diskusi jika ingin ada yang ditanyakan atau ingin melakukan diskusi. Silakan Bu, jika ingin meninggalkan ini bisa. Oke, selamat tinggal Bu, selamat istirahat. Oh iya Bu, nanti jangan lupa ada tugasnya yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semua. Nanti untuk format dan segala macamnya akan kami sampaikan. Oke. Oh ya Pak, mau ya? tanya untuk hari ini sesinya sampai sesi ini ya Pak? Iya, untuk sesinya sampai ini, sampai jam 4, 2 sesi gitu Bu. Nanti kita akan lanjut terus sampai 6 hari ke depan. Tapi 6 hari kerja Bu, jadi tenang Sabtu Minggu nggak akan keganggu lah. Bisa istirahat dulu sampai. Kalau bisa filenya dikirim aja di grup. File yang mana ya? Ya boleh Pak. Yang tadi yang pertama sama iya. yang ini. Ya. Oh iya. Ya, Ya. saya juga mau. Ya. Ya dikirim. Iya. Oke, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya Bu, di grup diskusi.